Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Kitaruna Hakim akan menjelaskan akuntansi ekuitas bank. Pengertian ekuitas. Apa itu ekuitas? Nah, menurut PSAK, ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Secara umum, ekuitas dapat didefinisikan sebagai besaran hak dari pemilik perusahaan dari harta perusahaan. Nah, berdasarkan PSAK, pos-pos yang terdiri dalam komponen modal antara lain ada modal disetor, tambahan modal disetor yang terdiri dari agio, sumbangan, dan selisih kurs, laba rugi yang belum direalisasikan, pendapatan komprehensif lainnya, saldo laba yang terdiri dari cadangan, laba rugi tahun lalu, dan laba rugi tahun yang berjalan. Nah, ini rumusnya nih ya, guys. Nah, modal tuh terdiri menjadi dua. Pertama tuh modal inti. Nah, terdiri dari modal disetor, yaitu modal yang telah disetorkan oleh pemilik bank. Yang kedua ada agio saham, yaitu selisih lebih antara harga saham dengan nilai nominal saham. Berikutnya ada modal sumbangan yang diperoleh dari sumbangan saham, termaksud selisih antara nilai yang tercatat dengan harga jual, modal donasi, dan lain-lainnya. Yang kedua, modal modal perlengkap yang terdiri dari cadangan revaluasi aktiva tetap, yaitu merupakan cadangan yang dibentuk karena adanya selisih penilaian kembali aktiva tetap. Berikut ada penyisihan kerugian aktiva produktif, yaitu merupakan penyisihan kerugian yang diperhitungkan atas aktiva produktif yang dimiliki oleh bank. Berikutnya ada modal pinjaman atau modal kuasi, yaitu modal yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti modal. Dua, akuntansi ekuitas. Di sini ada akuntansi modal disetor. Modal disetor adalah modal yang telah efektif diterima oleh bank sebesar nominal saham. Nah, berikutnya ada penambahan modal disetor dicatat sejumlah uang yang diterima, nilai wajar aktiva non-cash yang diterima, dan besarnya utang yang dikonversi menjadi modal. Pengurangan modal disetor dicatat sebesar jumlah utang yang diserahkan, nilai wajar aktiva non-cash yang diserahkan, dan besarnya utang yang ditimbul. Berikut ada penjualan saham. Penjualan saham dilakukan oleh bank dalam rangka untuk mendapatkan modal. Penjualan saham akan dilakukan dengan kursa saham di atas nominal atau di bawah nominal. Hal ini tergantung pada kualitas penjualan saham. Kurs penjualan saham akan berpengaruh pada agio atau disagio. Berikut ada pemesanan saham. Pemesanan saham merupakan transaksi penjualan saham yang dilakukan atas dasar pemesanan. Bank menjual saham karena para pembeli sudah memesan saham bank. Transaksi atas pemesanan saham akan dicatat dalam modal saham dipesan sebesar nominal yang dikalikan dengan jumlah lembar saham. Selisih antara nominal saham dengan kurs akan dicatat dalam agio atau disagio. Pada saat uang pesanan saham dilunasi, maka modal saham yang dipesan akan dicatat dalam modal disetor. Hal ini karena uang atas pesanan saham sudah diterima oleh bank.
Berikutnya ada pembelian kembali saham, saham treasury. Pembelian saham yang beredar menjadi faktor yang penting dalam mempertahankan kepemilikan bank. Struktur modal bank menjadi pertimbangan penting bagi pemilik lama. Oleh karena itu, pembelian kembali saham yang telah beredar dapat dilakukan dalam kerangka untuk mempertahankan pemilikan, menghindari costly takeover, memenuhi tuntutan regulasi atau mengimbangi penurunan skala operasi bank yang semakin menurun sehingga tidak perlu modal besar. Akuntansi untuk saham treasury dikelompokkan menjadi dua jenis metode, yaitu metode harga perolehan dan metode harga nominal. Metode harga perolehan, dalam metode ini pada saat emisi saham maka saham akan dicatat sebesar jumlah lembar saham dikalikan dengan nominal saham per lembar. Selisihnya akan dicatat dalam agio dan disagio saham. Pada saat pembelian kembali, harga beli dikalikan dengan jumlah lembar saham dicatat dalam saham treasury. Pada saat penjualan, maka perbedaan antara harga saham pada saat pembelian kembali dengan harga jual akan diakui sebagai tambahan modal di setor sesuai dengan kursnya. Berikutnya metode harga nominal. Nah, dalam metode ini saat emisi saham, modal saham dicatat atas dasar jumlah lembar saham dikalikan dengan nilai nominal. Pada saat dilakukan pembelian kembali atas saham tersebut, maka saham yang dibeli dicatat sebagai saham treasury dan selisih harga nominal dengan harga beli dicatat dalam agio atau disagio saham. Akuntansi cadangan. Cadangan merupakan akumulasi laba tahun-tahun lalu dicadangkan oleh keputusan rapat umum pemegang saham. Cadangan ditujukan untuk menutup adanya kerugian di masa yang akan datang. Dengan demikian, transaksi cadangan akan berpengaruh pada perubahan ikhtisar laba rugi bank. Akuntansi saldo laba. Akuntansi saldo laba merupakan pencatatan yang terkait dengan saldo bank yang dimiliki oleh bank. Beberapa peristiwa yang terkait dengan pencatatan saldo laba antara lain adalah adanya laba atau rugi tahun berjalan dan pembagian atas laba bank. Laba pada tahun yang berjalan dapat dipergunakan untuk menambah modal secara keseluruhan atau sebagian, dan yang sebagian keuntungan tersebut dibagikan dalam bentuk dividen kepada pemegang saham. Keputusan pembagian dividen atau laba terletak pada rapat umum pemegang saham. Sekian, terima kasih.